Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sari, kelas 10 dari fase E2, ingin menjelaskan tentang barisan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Cicit bariu pengasembing dari Jawa, datang nek kecibuk bawa kepiting 2 ekor, cabut dalam belang api cak hidung gigi rongga, sapi ketawa dolok di pancung raja tunggak sinanggar sinanggar Menjelaskan apa sih itu Wali Songo? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabillah khairu maliki Musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilafdi mujazi wa tabsutul badla biwa'di mujazi wa tabtadi ridhan bi ghairi suhri fa'iqatan alfiyata bani mu'ati wa huwa bisabrin haizun tafila mustawjibun sana'iyal jamila ayu uran sadaya sasana nabom alfiyah baridita berhak kadena fakirna ulanun putra. Wali Songo adalah sebutan dari 9 wali yang berperan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kata Wali Songo dari dengan Sunan Derajat Raden Kosindi, yang berarti Sunan Derajat 9 ini memiliki nama asli. Di sini saya dipanggil dengan Raden semua. Apakah kalian tahu beliau lahir pada tahun 1400 dalam agama Islam ada berapa? Dia memiliki nama lain. Ya betul, ada 9. Pertama ada dan Sunan, kemudian derajat Raden Patin, gelar Raden. Yang kedua ada Sunan Gresik atau yang disebut dengan Sunan Malik Ibrahim. Yang ketiga ada Sunan Kudus, merupakan seorang ulama dan salah satu Jafar Shodiq. Sementara ibunya ada Sunan Gunung Jati atau yang disebut putri seorang adipati Tuban. Dia juga memperoleh ada Sunan Ampel atau yang disebut Sunan Mayang Madun pada tahun ada 1520 yang dipanggil dengan Raden digelarkan. Yang ketujuh ada Sunan Bonang atau yang disebut dengan yang berhasil Makdum Ibrahim. Yang ke-8 Sunan Kalijaga yang disebut dengan Raden Syahid. Dan yang terakhir ada Sunan Gresik atau yang dipanggil dengan Raden Umar sebutan Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan. Perlu kalian ketahui, umat Islam di Indonesia, Songo yang Sunan Gresik adalah salah satu di antara beberapa wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Maulana Malik Ibrahim dikenal pula dengan sebutan Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, atau namun ia lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin, cicit dari Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, nama lainnya
Syekh Maghribi atau kakek banta, tempat lahir Campa sekitar tahun 1350-an, dan wafat di Gresik, Jawa Timur sekitar tahun 1419 Masehi. Makamnya ada di Gresik di Jawa Timur. Yang ketiga, kita memasuki Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus ahli di dalam ilmu agama, pemerintahan, dan kesusastraan. Sunan Kudus belajar dari ilmu agama kepada ayahandanya, Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kiai Sunan Kudus menyebarkan Islam di Jawa. Ketika Kiai Sunan Kudus menyebarkan Islam di Jawa ketika mayoritas penduduknya masih beragama Hindu, dan bahkan banyak yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Oleh karena itu, Sunan Kudus menekankan toleransi sebagai pendekatannya untuk menjangkau masyarakat Kudus. Pendekatan ini terbukti berhasil menarik banyak orang untuk memeluk Islam. Telingsing, seorang Cina Muslim bernama asli Telingsing Mubalik, datang bersamaan dengan datangnya Laksana Cheng Hu ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam melalui anak buahnya yang disebarkan ke sejumlah daerah. Dan yang keempat, kita akan memasuki Sunan Gunung Jati atau yang disebut dengan Raden Syarif Hidayatullah. Nama aslinya adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahandanya, Syekh Syarif Hidayatullah, adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir, keturunan ke-17 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibundanya Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rara Santang, dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Nubaid. Adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung uaknya Tumenggung Cirebon, Uri Manggana Cakrabuara alias Pangeran Walasungsang didukung Kerajaan Demak, dinobatkan menjadi Raja Cirebon dengan gelar Maulana Jatim pada tahun 1419 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1520 Masehi mulai menyebarkan agama Islam sampai Banten dan menjadikannya daerah kerajaan Cirebon. Dan pada tahun 1524 Masehi juga tentara kerajaan Cirebon dibantu oleh kerajaan Demak dipimpin oleh panglima perang bernama Fathahillah Kerebut, Sunda Kelapa, dan Portugis, dan diberi nama baru yaitu Jayakarta. Yang kelima ada Sunan Ampel atau yang disebut dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 di Campa. Perlu kalian ketahui juga, jika para sejarawan sulit untuk menemukan di mana wilayah Campa, Sunan Ampel memiliki ayah bernama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim juga memiliki nama lain sebagai Sunan Gresik yang juga masih keturunan dari Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seseorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481.
Kematiannya terjadi di Demak, namun ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel. Yang keenam, ada Sunan Giri atau yang biasa disebut dengan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan meninggal pada tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Satu adalah anggota Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Diri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 2. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin dan dikenal juga sebagai Raden Paku, Joko Samudro, Abdul Fakih, dan Prabu Satmata. Dan kita memasuki Sunan yang ketujuh, yaitu Sunan Bonang atau yang disebut dengan Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang memiliki nama asli yakni Raden Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang sendiri lahir pada tahun 1465 Masehi di Rembang dari pasangan suami istri yakni Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang sekaligus merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki 8 saudaranya, salah satunya Raden Kasyim yang dikenal dengan gelar Sunan Derajat. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa, yang menjadi masih perjuangan dakwahnya. Makam Sunan Bonang hingga saat ini masih dikunjungi banyak peziarah dari seluruh Indonesia. Dan yang kedelapan, kita memasuki Sunan Kalijaga atau yang disebut dengan Raden Syahid. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayah Sunan Kalijaga bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beberapa nama panggilan Sunan Kalijaga diantaranya Brandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Tahun wafatnya Sunan Kalijaga belum dapat dipastikan, tetapi umurnya diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat Kuta Demak. Dan yang terakhir, yang ke-9, kita memasuki Sunan Muria atau yang disebut dengan Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga yang juga menjadi salah satu Wali Songo, dikenal sebagai Wali Songo termuda. Sunan Muria aktif berdakwah di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Muria yang berjarak sekitar 18 km dari kota Kudus. Saat ini, lokasi tempat Sunan Muria berdakwah masuk dalam wilayah Dosa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq.
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan yang terakhir kita akan memasuki metode dakwanya. Kesenian yang ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembak suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembak suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu nama-nama Wali Songo yang asli orang Jawa. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di desa Kadilanggu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu ketika mereka menebarkan Islam. Mereka tahu saudara-saudara di Nusantara ini hobinya nyanyi-nyanyi, suka melantunkan, maka mereka buatkan ada wayangnya, ada lagunya. Dan kalau kita lihat lagu-lagu sholawat itu banyak sekali yang tidak ditemukan di Mesir. Saya di Mesir 4 tahun nggak pernah dengar sholawat itu. Iramanya itu nggak pernah saya dengar. Kemudian saya pindah ke Maroko 2 tahun, nggak pernah saya dengar. Ustaz Somad ini kan bilang di Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun, di Sudan dia cuma mau bilang lama di Arab. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustaz. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Irama itu tidak pernah saya dengar sekalipun. Itu murni kreasi orang kita. Tapi masuknya bukan dalam ayat Al-Quran, dalam sholawat, oke. Dalam lantunan nasyid, tidak masalah. Ada orang lagu Melayu, dia masukkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dimasukkan di dalam azan, dimasukkan dalam ayat Al-Quran, takalluf, merubah makna, walaupun bayati sobasi kana awan jaharka, tapi kalau dimasukkan merusak makna, maka ulama mengharamkannya. Iyyaka na'bud. Tanyalah kepada qori-qori kita. Dan selesai pula video yang kita lihat yang disampaikan oleh Ustadz, dan kita akan memasuki materi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, wali para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran juga Sriwijaya di Palembang. Itu
tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan timbul masalah. Para Habib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uredi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Aziz Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan. Di antara yang permasalahkan adalah Kiai Ibaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Turbagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Uredi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu. Tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Musa Al-Kadhim ya? Betul. Ada Wali Songo itu ada dan mendakwakan Islam, bahwa kemudian tidak mau ngakoni ajaran-ajaran Wali Songo ya, misalnya soal tahlilan itu loh terutama. Ini mungkin gak suka tahlilan ini, lalu Wali Songo dinafikan, kufur nikmat berat di akhirat. Kamu Islam dari mana? Kamu sopo ini? Kita ini Islam dari mana? Bisa Islam dari orang tua kita seterusnya? Ya kalau langsung dari Nabi kan boten. Ya Nabi ngutus utusan atau pendakwah dari zaman ke zaman itu, diantaranya adalah Wali Songo yang terkenal di Indonesia. Jadi waspadalah penjenengan yang menafikan Wali Songo. Saya kok yakin akan dituntut di akhirat. Ditanya minimal, kamu menafikan itu atas dasar apa? Padahal secara akademik di S3 waktu saya kuliah dulu dinyatakan bahwa kalau ada berita kamu tidak percaya, maka kamu harus bisa membuktikan kesalahannya. Nek gak bisa membuktikan kesalahannya, jangan menyalahkan, harus percaya. Ini convention namanya, kesepakatan tak tertulis bahwa kalau kita itu tidak percaya pada sesuatu, buktekno ndi sing salah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.